Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12, Alda Silvira dan Rafika akan melanjutkan materi pada halaman 477. Example, use metric unit of length. Contoh, menggunakan satuan. Write the metric of unit of length that you use to measure each of the following. Menulis satuan metrik panjang Anda gunakan untuk mengukur masing-masing berikut. Nah, baik, akan mengukur gambar-gambar yang ada di sini. Number 1, height of a desk. Since the height of a desk is close to the width of a doorway, the meter is an appropriate unit of measure. Tinggi meja. Tinggi meja mendekati lebar ambang pintu. Meteran adalah satuan ukuran yang tepat. Nah, jadi untuk mengukur pintu adalah satuan meter. Kemudian number 2, distance across Indiana. Since the distance across Indiana is much greater than 6 city blocks, this is measured in kilometer. Nomor 2, jarak melintas Indiana. Karena jarak melintasi Indiana jauh lebih besar dari 6 blok kota, ini diukur dalam bentuk kilometer karena besar dari meter. Number 3, width of a floppy disk. Since the width of a floppy disk is greater than half the width of a penny and much less than the width of a doorway, the centimeter is an appropriate unit of measure. Lebar floppy disk. Karena lebar floppy disk lebih besar dari setengah lebar 1 sen dan jauh lebih kecil dari ambang pintu, dan sentimeter adalah satuan ukuran yang sesuai karena dia lebih kecil, maka kita menggunakan sentimeter. Your turn. Giliran kamu. Write the metric unit of length that you will use to measure each of the following. Kamu tuliskan satuan metrik panjang akan Anda gunakan untuk masing-masing berikut ini. A. Thickness of a nickel. A. Ketebalan sebuah nikel. B. Height of a cereal box. B. Ketinggian kotak sereal. Example, estimate length is metric unit. Contoh, perkirakan panjang dalam satuan metrik. Number 5, multiple choice test item. Item test pilihan ganda. Which is the best estimate for the measurement of the line segment? Yang merupakan estimasi terbaik untuk pengukuran segmen grafis yaitu A 0,5 km, B 0,5 meter, C 6,0 cm, D 6,0 mm. Read the test item. Baca item test. You need to determine is the best estimate for the measure of the segment. Kamu perlu menentukan estimasi yang terbaik untuk ukuran tersebut untuk memecahkan segmen. Solve the test item. Pecahkan item test. The segment is much smaller than 0,5 km or 3 city blocks.
so choice A can be eliminated. The segment is also quite a bit smaller than 0.5 meter, or half the width of the doorway, so choice B can also be eliminated. Ruasnya jauh lebih dari 0,5 km, 3 blok kota. Jadi, pilihan A dapat dihilangkan. Ruasnya juga sedikit lebih kecil dari 0,5 meter. Atau setengah lebar pintu. Juga bisa dihilangkan B. 2 cm is about the width of a penny. So, 60 cm is about the width of 3 pence. This estimate is the most reasonable. The answer is C. Nah, 2 cm dengan lebar 1 sen, 6,0 cm sama dengan lebar 3 sen. Perkirakan, ini paling masuk akal, jawabannya adalah C. Cek, periksa. The segment is much longer than 6 times the thickness of a dime, so choice D is not correct. Segmen ini jauh lebih panjang dari 6 kali kelebihan uang receh. Skill and concept check. Number 1. Writing math. Name the fourth most commonly used metric unit of length and describe an object having 8 length. Use objects that are different from those given in the question. Skill dan konsep. Nomor 1. Perhitungan matematika. Sebutkan 4 unit metrik yang paling umum digunakan. Dari panjang dan mendeskripsikan sebuah benda yang memiliki panjang masing-masing. Gunakan benda-benda itu berbeda dengan yang diberikan dalam pelajaran. Number 2. Open-ended. Give 2 examples of items that can be measured with a metric stick and 2 examples of items that cannot reasonably be measured with a meter stick. Terbuka berakhir. Berikan 2 contoh item yang bisa diukur dengan menggunakan meter stick dan 2 contoh item yang tidak mungkin masuk akal diukur dengan meter stick. Number 3. Which one doesn't belong? Identify the measure that does have the same characteristic as the other 3. Explain your reasoning. 4.3 km, 13.5 millimeter, 23 yard, 9.5 cm. Mana yang tidak memiliki? Identifikasi ukuran yang tidak ada karakteristik yang sama dengan 3 lainnya. Jelaskan alasan Anda. 4,3 km, 35 mm, 23 yard, dan 9,5 cm. Write the metric unit of length.
that you will use to measure is the following. Number 4. Thickness of a calculator. Number 5. Distance from home to school. Number 6. Height of a tree. Number 7. Width of a computer screen. Number 8. About how many centimeters is the thickness of a textbook. Tuliskan satuan meter panjang yang akan Anda gunakan untuk mengukur masing-masing benda berikut ini. Nomor 4, ketebalan kalkulator. Nomor 5, jarak dari rumah ke sekolah. Nomor 6, tinggi pohon. Nomor 7, lebar layar komputer. Nomor 8, berapa sentimeter tebal sebuah buku teks. Practice and application. Write the metric unit of length that you will use to measure each of the following. Number 9. Thickness of a notepad. Number 10. Thickness of a watchband. 11. Length of a trombone. 12. Width of dollar bill. 13. Length of a bracelet. 14. Length of the Mississippi River. Number 14. Distance for Knoxville, Tennessee to Evansville, North Carolina. Number 16. Distance for home plate to first base on the baseball field. Praktek dan aplikasi. Tuliskan satuan metrik panjang yang akan Anda gunakan untuk mengukur masing-masing berikut ini. 9. Ketebalan buku catatan. 10. Ketebalan gelang jam. 11. Panjang trombon. 12. Lebar uang dolar. 13. Gelang panjang. 14. Panjang Sungai Mississippi. 15. Jarak dari Knoxville, Tennessee ke Evansville, North Carolina. 16. Jarak dari home plate ke base pertama di lapangan baseball. Measure each line, segment, or side of each figurine in the centimeter and millimeters. Ukur setiap ruas garis atau setiap gambar dalam sentimeter dan milimeter. 17 gambar 21. Number 21. Which is customary unit of length is compared to a meters. 22. Is a mile or a foot closer in length to a kilometer? 23. Which is great? 15 millimeters or 3 centimeters. Explain. 24. Which is less? 3 feet or 1 meters. Explain. 21. Satuan umum yang mana untuk panjang yang sebanding dengan 1 meter? 22. Apakah 1 mil atau 1 kaki
lebih dekat dengan 1 km? 23. Mana yang lebih besar, 15 mm atau 3 cm? Jelaskan. 24. Mana yang lebih kecil, 3 kaki atau 1 meter? Jelaskan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada halaman 479. Estimate the length of each of the following, then measure to find of actual length. Perkirakan panjang masing-masing berikut ini. Kemudian ukur untuk menemukan panjang yang sebenarnya. 25 CD case, 26 chalkboard, 27 eraser on end of pencil. Yang nomor 25 CD kasus, CD case, nomor 26 papan tulis kapur, nomor 27 penghapus dan pensil. Number 20, 28 maps use a centimeter ruler to find the distance between Houston and Jacinto City, Texas on the maps at the right. Peta. Gunakan penggaris sentimeter untuk mengetahui jarak antara Houston dan Jacinto, kota Jacinto, Texas pada peta di sebelah kanan. Nah, ini kita ukur menggunakan sentimeter. Jawabannya dapat ditemukan di sini. Number 29. Fence. If you were to build a fence around a garden, would you need to be accurate to the nearest kilometer, to the nearest meter, or to the nearest centimeter? Explain. Pagar. Jika Anda hendak membangun pagar di sekeliling taman, apakah harus terdekat? Arahkan sentimeter terdekat. Jelaskan. Number 13. Geometry on centimeter grid paper. Draw and label a square that has a perimeter of 12 cm. Geometri. Dari bingkai sentimeter gambar dan beri kabel pelindung yang memiliki keliling 12 cm. 31. Critical thinking order for 8 mm, for 8 meter, for 8 cm, 0 for 8 meter, and 0 for 8 km from grid to last measurement. Berpikir kritis. Urutan 4,8 mm, 4,8 meter, 4,8 cm, dan 0,08 km dari pengukuran terbesar hingga terkecil. Spiral review with standard test practice. Tujuan spiral dan praktik tes standar. Number 32. Multiple choice, which is the best estimate for the height of a flagpole, yang merupakan pikiran terbaik untuk ketinggian tiang bendera adalah A. 10 km, B. 10 meter, C. 10 cm, D. 10 mm. 33. Multiple choice. What is the length of the pencil to the nearest centimeter? Berapa panjang pensil ke sentimeter terdekat? A. F 9 cm, G 8 cm, H 7 cm, I 6 cm. Udah jelas ya, jawabannya adalah F 9 cm. Number 34. Painting.
painters used 1017 gallons of white top coat to paint the famous Hollywood sign. How many quarts is this? Pelukis menggunakan 170 galon mantel putih untuk melukis tanda Hollywood yang terkenal. Berapa liter yang dibutuhkan? Lengkapi. Complete, lengkapi. 35 for FT in 36 FT 1 divide to me 3 7 144 in YD. Getting ready for the next lesson. Bersiap-siap untuk pelajaran selanjutnya. Prerequisite skill: name an item sold in a grocery store that is measured using each type of unit. Sebutkan item yang dijual di toko grosir yang ukurannya menggunakan setiap jenis unit. 38 mm, 39 gram, 40 liter. Milimeter, gram, dan liter. Significant digits. All measurements are approximation. The precision of a measurement is the extent to which a measurement is made. It depends on the smallest unit on the measuring tools. The smallest unit on the ruler below is 1 cm. Digit signifikan. Semua pengukuran adalah perkiraan. Ketepatan A. Pengukuran adalah ketepatan pengukuran terbuat. Itu tergantung pada unit terkecil pada alat ukur tersebut. Satuan terkecil pada penggaris di bawah ini adalah 1 cm. The length is about 3 cm. The smallest unit on the ruler below is 1 mm or 0.1 cm. Panjangnya sekitar 3 cm. Satuan terkecil pada penggaris di bawah ini adalah 1 mm atau 0,1 cm. Ini penggarisnya. The length is about 3.4 cm. Both paper clips have the same length, but the second measurement, 3.4 cm, is more precise than the first. Panjangnya sekitar 3,4 cm. Kedua klip kertas tersebut memiliki panjang yang sama. Another method of measuring that is more precise is to a significant digit. Significant digits include all of the digits of a measurement that you know for sure, plus an estimate digit. Consider the length of the pencil below.
Namun kedua pengukuran 3,4 cm lebih tepat dari yang pertama. Metode pengukuran lain yang lebih tepat adalah dengan menggunakan angka signifikan. Digit yang signifikan mencakup semua digit A pengukuran yang Anda ketahui dengan pasti ditambah satu digit perkiraan. Pertimbangkan panjang pena di bawah ini. The exact length of the pen is between 13.7 cm and 13.8 cm. Panjang tepat pena di antara 13,7 cm dan 13,8 cm. 13.75 cm or for significant digits. Centimeter is estimate digit 13.75 digit now for the third time. 13,75 cm adalah 4 angka penting. Untuk sentimeter itu digit perkiraan. Untuk 13,75 itu digit yang diketahui pasti. So, using significant digits, the length of the pen is 13.75 cm. Jadi, jika menggunakan angka signifikan, panjang pulpen adalah 13,75 cm. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada halaman 481. Activity, aktivitas. Step 1, langkah 1. Choose a measuring tool to measure the height of a desk. Find of measure using the smallest unit on your measuring tool and record your measure in a table like the one shown below. Pilih alat ukur untuk mengukur ketinggian meja. Temukan ukuran menggunakan satuan terkecil pada alat ukur Anda dan dalam tabel yang ditunjukkan berikut. Objek, height of desk, tinggi meja tulis. Length of calculator, panjang kalkulator. Length of a pencil, panjang sebuah pensil. Height of door, tinggi sebuah pintu. Length of classroom, panjang kelas. Width of classroom, lebar sebuah kelas. Step 2, langkah kedua, determine the height of the desk using significant digits. Record the measure in your table. Temukan ketinggian meja menggunakan angka signifikan. Catat ukuran di tabel Anda. Step 3, langkah ketiga, repeat step 1 and 2 for all the objects listed in the table. Ulangi langkah 1 dan langkah 2 untuk semua objek yang terdapat dalam tabel. Writing math, menulis catatan matematika. Identify the smallest unit of each measuring tool. Identifikasi satuan terkecil dari setiap alat ukur. Nah, ini yang nomor 1 ini adalah alat ukur sentimeter, kemudian yang kedua alat ukur milimeter. Number 3, explain how you use
significant digit of to find the measures. Jelaskan bagaimana Anda menggunakan angka signifikan untuk menemukan ukuran. 4. Choose the most precise unit of measurement: inch, feet, or yard. Explain. Pilih unit pengukuran yang paling tepat: inci, kaki, atau yard. Jelaskan. Number 5. When adding measurement, the sum should have the same precision as the last precise measurement. Find the perimeter of the rectangle at the right using significant digit. Saat menambahkan pengukuran, jumlahnya harus memiliki ketepatan yang sama dengan pengukuran yang paling tepat. Temukan keliling persegi panjang di sebelah kanan dan menggunakan angka yang signifikan. Untuk menjadi keliling ini ditambah-tambahkan saja panjang tambah lebar, panjang tambah lebar. 6. Describe a real-life situation in which a family member or neighbor use measurement precision. Then describe a real-life situation in which a less precise of estimate measure is sufficient. Jelaskan situasi kehidupan nyata mana yang anggota keluarganya atau tetangganya menggunakan ketepatan pengukuran. Kemudian gambarkan situasi kehidupan nyata di mana ukuran yang kurang tepat atau diperkirakan sudah cukup. Number 7. Find the area of your classroom using the precision unit measure from your table and using the significant digit measure. Which area is more precise? Explain. Temukan luas ruang kelas Anda, ukuran unit persisi dari tabel, dan gunakan ukuran digit yang signifikan. Area mana yang lebih tepat? Jelaskan.